Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana Yuhera Nasrina. Saya dari Akuntansi 20E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang perilaku organisasi. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Ada 4 subbagian agar kecerdasan dapat dipahami secara lebih baik. 1. Kecerdasan kognitif adalah kecerdasan yang telah lama diliput oleh tes-tes kecerdasan tradisional. 2. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan secara efektif dengan individu lain. Ketiga, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi. 4. Kecerdasan kultur adalah kesadaran akan perbedaan-perbedaan lintas kultur dan kemampuan untuk berfungsi secara berhasil dalam situasi lintas kultur. Kemampuan fisik yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik. Karakteristik biografis. 1. Usia, gender, ras, dan jabatan. Pembelajaran. Setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Teori pembelajaran. 1. Pengondisian klasik adalah jenis pengondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak bisa akan menghasilkan respon baru. 2. Pengondisian operan adalah jenis pengondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. 3. Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Ada 4 proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang individu. 1. Proses perhatian. 2. Proses penyimpanan. 3. Proses reproduksi motor. 4. Proses penegasan. Pembentukan yaitu secara sistematis menegaskan setiap urutan langkah yang menggerakkan seorang individu lebih dekat kepada respon yang diharapkan. Metode pembentukan. 1. Penegasan positif adalah menindaklanjuti respon dengan sesuatu yang menyenangkan. 2. Penegasan negatif adalah menindaklanjuti respon dengan penghentian atau penarikan sesuatu yang tidak menyenangkan. 3. Hukuman adalah menyebabkan sebuah kondisi tidak menyenangkan dalam upaya menghasilkan perilaku yang tidak diharapkan. 4. Peniadaan adalah menghapuskan semua penegasan yang mempertahankan sebuah perilaku. Jadwal penegasan. Jadwal penegasan berkesinambungan. Sifat penegasannya, penghargaan diberikan setelah setiap perilaku yang diharapkan. Pengaruh pada perilaku. Pembelajaran secara cepat terhadap perilaku yang baru tetapi lenyap dengan cepat. Contohnya, pujian. Jadwal penegasan. Jadwal penegasan berkesinambungan. Sifat penegasannya, penghargaan diberikan setelah setiap perilaku yang diharapkan. Pengaruh pada perilaku. Pembelajaran secara cepat terhadap perilaku yang baru tetapi lenyap dengan cepat. Contohnya pujian. Jadwal penegasan interval tetap. Sifat penegasan. Penghargaan diberikan pada interval waktu yang tepat. Pengaruh pada perilaku. Kinerja rata-rata dan tidak teratur dan lenyap dengan cepat. Contohnya, bayaran mingguan. Jadwal penegasan interval variabel.
Sifat penegasannya, penghargaan diberikan pada interval waktu yang variabel. Pengaruh pada perilaku, kinerja yang cukup tinggi dan stabil dan lenyap dengan lambat. Contohnya, kuis dadakan. Jadwal penegasan, rasio tetap. Jenis atau sifat penegasan, penghargaan diberikan pada jumlah hasil secara tetap. Pengaruh pada perilaku, kinerja tinggi dan stabil didapat dengan cepat tetapi juga lenyap dengan cepat. Contohnya, bayaran tarif per bulan. Jadwal penegasan, rasio variabel. Sifat penegasan, penghargaan diberikan pada jumlah hasil yang variabel. Pengaruh pada perilaku, kinerja sangat tinggi dan lenyap dengan lambat. Contoh, penjualan berdasarkan komisi. Jadwal dan perilaku penegasan. Jadwal interval tetap, penerimaan karyawan atas bayaran mingguan, dapat dilihat dari gambar tersebut. Jadwal interval variabel, yaitu kuis-kuis dadakan dalam kelas, dapat dilihat dalam gambar tersebut. Jadwal rasio tetap, yaitu rencana tarif per buah untuk pemasangan resleting. Jadwal rasio variabel bisa memahami melalui gambar tersebut. Modifikasi perilaku, yaitu penerapan atas konsep penegasan kepada individu dalam situasi kerja. 5 langkah pemecahan masalah. 1. Mengidentifikasi perilaku penting. 2. Mengembangkan data lini dasar. 3. Mengidentifikasi konsekuensi perilaku. 4. Mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi intervensi. 5. Mengevaluasi perbaikan kinerja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang pemahaman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.